Hai semua, lu lagi dengerin podcast Malam Minggu bareng gua Adriano Kalbi. Dan kali ini spesial banget episodenya. Saya mendatangi tempat yang saya belum pernah datangi sebelumnya. Dan jujur aja sangat tegang datang ke sini. Dan kayaknya nih beliau juga pengen banget jadi talent Emily berikutnya. Nah, kalau beliau jadi talent, saya yakin nggak ada yang nggak berani ketawa. Udah bareng gua Bang Muhammad Fadil Imran, Kapolda kita. Betul Anda dong. Ini adalah orang paling pusing setelah diberikan mandat, ternyata mudik tidak diperbolehkan tahun ini ya. Orang selalu kontroversi, oh ya kenapa ngelarang ini, tapi orang nggak pernah mau menggali cerita ke pihak yang dijatuhi tugasnya sebetulnya. Iya betul. Paling pusing ya? Pusing. 7 keliling. 7 keliling ya. Itu pada saat diumumkan. Pusing bin mumet. Itu kalau saya penasaran ya, kalau keadaan perintah datang dari tempat-tempat tertinggi seperti itu, ya mudik dilarang gitu. Semua nggak ada. Gimana ngelarangnya Pak gitu? Nggak ada yang nanya Pak. Terima aja Pak. Terima aja udah. Mau ngomong Karena apa ya sudah kerjaannya seperti itu. Oke. Dan sudah tahu lah kira-kira apa yang harus dikerjakan gitu. Cuma tinggal bagaimana menjelaskannya kepada orang-orang yang akan dilarang mudik ini nanti. Betul. Ini ya kan, kalau ngerjakannya gampang, tapi bagaimana menjelaskannya kepada dan posisi kalau di lapangan bisa 1 lawan 30 orang lagi ya. Ya. Meredamnya bagaimana tuh Itu dia. Jadi memang butuh apa ya? Butuh seni khusus untuk bicara dengan orang banyak. Karena kalau saya pasti resign Pak. Ya saya nggak sanggup deh kalau yang ini gitu. Apalagi sudah sambil bunyikan klakson gitu. Oh iya benar. Kayak semalam gitu ya. Semalam yang videonya viral sampai pemisah jalan diangkat-angkat semua gitu. Mau ngomong apa? Belum lagi yang ibu-ibu yang lebih rewel daripada polisinya Pak. Kan sering tuh kayak ditilang-tilang nggak mau, dia lebih benar daripada polisinya. Lebih gitu. galak kan Lebih galak iya. Tapi sebelum kita masuk ke isu yang emang lagi hangat gitu, sebetulnya aku nih Bang pengen lebih kenal Abang. Saya belum pernah ngobrol sama polisi, apalagi Kapolda gitu. Ya. Kalau Bang Fadil sendiri tuh dari kecil emang cita-citanya jadi polisi gitu, apa gimana? Saya kecil pengen jadi pilot sebenarnya. Oh, jadi kalau guru teriak anak-anak cita-cita jadi apa Bang Fadil jawabnya pilot. Oh ya gitu. Kan? Ya, jadi pilot. Kenapa jadi pilot? Dulu kayaknya kalau saya kan di kampung tuh. Kalau terbang di udara itu sesuatu yang sangat luar biasa kayaknya. Benar. Jadi kalau polisi masih banyak lah ya kelihatan. Tapi kalau jadi pilot belum tentu semua orang bisa. Oh benar. Bisa terbang waktu itu. Belum lahir lah, Adri belum lahir lah. Tahun 68 saya lahir. 68, saya 84 saya. Wah, lumayan. Nggak beda jauh. Iya saya 84 saya. Kelihatan muda sekali kayak. Aduh, alhamdulillah. Karena mungkin saya jarang bertemu dengan konflik. Jadi mukanya muda terus ya. Masih muda. Kalau konflik banyak mungkin memang susah. Oh gitu Pak. Ya rahasianya ya. Iya, jarang bikin masalah juga. Jangan. Makanya lulus dalam majelis lucu Indonesia ini. Bikin ginian aja ketawa-tawa mulu. Ketawa-ketawa, bikin umur panjang, muka baby face, tidak perlu datang ke apa? Tidak perlu datang. Tapi kayaknya gonta-ganti pacar juga. Aduh. Ini playboy cap gayung juga mukanya ini. Jangan-jangan itu juga ya bikin awet muda. Aduh. Itu beda soal itu. Dan itu kita di episode selanjutnya aja bawa pacar. Lalu tiba-tiba masuk ke kepolisian kapan Pak? Mulai keluar? Saya waktu tamat SMA rame-rame tuh. Daftar, ada yang mau masuk perguruan tinggi, ada yang masuk akademi militer, masuk akabri. Saya pikir juga keren juga ya. Keren nih barang nih, keren nih. Bisa juga ini masuk. Saya daftar lah. Daftar dua-duanya. Yang pertama di samping melihat ini keren, yang kedua juga saya ingin meringankan beban orang tua. Luar biasa. Masa depan ini harus jelas ini. Jangan sampai hanya sekedar kuliah tapi nggak jelas mau kemana perginya. Saya mendaftar lah kedua-duanya. Saya lulus di Fakultas Teknik Mesin Unhas. Saya lulus juga di Akpol. Luar biasa. Bersamaan tuh. Binun saya, Binun. Tahu Binun kan? Ada di bukan Cibiak, ada di persimpangan jalan. Ini mau milih Akpol apa mau milih jadi mahasiswa? Akhirnya saya memutuskan untuk ikut jadi taruna Akpol aja. Wah, hebat mah. Itu waktu
keterima gitu, yang gembira satu keluarga aja apa satu kampung juga ikut ini apa? Satu RT gembira. Belum ada sejarahnya. Kampung saya itu RT saya lulus. Wah. Baru saya seorang tuh. 7 hari 7 malam dirayain. Itu cerita yang Dan udah kalau nggak ada saya tuh. pulang cuti taruna itu seluruhnya dirayain. Hari ini makan di sini, besok makan di sini. Oh, keliling. Waduh. Motivator, memberikan arahan. Benar-benar. Gimana caranya bisa masuk? Ya tolong Jadi taruna. ini berikan Iya. semangat para Iya, pemuda-pemuda komplek iya, nih iya, biar iya. maju Iya, dan iya. Kayak gitulah kira-kira. Ya. gila. Nah, Apalagi pertanyaannya, Dek? ini sekarang mulai masuk ke ya dari tadi ya lebih serius lah. Kan pandemi nih Bang semua berjalan ini sudah kita ini lebaran kedua dan kita udah mungkin dari mulai ada penertiban social distancing tuh dari Februari tahun 2020 ya? 2020. Ya, Februari 2020. Ini tahun kedua. Ini tahun kedua. Iya. Orang tua saya pun mengalami kesulitan yang luar biasa. Tampaknya selalu ada tarik ulur gitu antara prosperity dulu, security dulu nih gitu. Karena itu kan nggak bisa Iya. dipisahkan gitu. Dan banyak juga orang-orang yang kehilangan orang-orang terdekatnya. Kalau abang sendiri ada cerita tersendiri yang bisa di-share gitu? Ya, memang pandemi ini menjadi sesuatu yang harus merubah pola hidup kita semua. Ya, memang harus kita totally mereinstall, meresetting. Ya tadinya kita suka berkumpul, tadinya berolahraga. Ya mungkin kalau anak-anak sekarang nonton konser, kongko sama teman, nongkrong di kafe, itu semua harus disesuaikan. Sekarang harus sendiri-sendiri. Terus tadinya sering bersilaturahim, sekarang kan tidak boleh. Betul. Ini kan sesuatu yang tidak biasa dan ini sesuatu yang sulit. Jadi keterlibatan polisi mulai dari hulu sampai ke hilir, mulai dari sosialisasi, gugus kuratif, melaksanakan 3T itu testing, tracing, treatment, sampai kemudian jika ada yang berisiko sampai meninggal dunia, polisi ikut dalam tim pemulasaran. Nah, itu jadi luar biasa. Termasuk ada yang di PHK, polisi mikir tuh gimana supaya dia tetap bisa bertahan hidup. Kita carikan. Nah, gimana tuh hubungannya? Jadi polisi gini, memikirkan sampai orang bertahan hidup apa enggak? Itulah. Jadi kan mungkin dia terhindar dari COVID, tapi akibat ada COVID dia kemudian di PHK. Betul. Ini kan kalau dia tidak punya pekerjaan menjadi potensi untuk terjadi gangguan Kamtibmas. Ya. Sehingga ya polisi, Polri kemudian mencari solusi terbaik untuk itu. Nah itu yang saya kemudian timbul pemikiran kira-kira apa ya yang bisa dijadikan konsep agar masyarakat di kampung itu di samping dia bisa mencegah dan menangkal diri dan lingkungannya dari pencegahan COVID. Yang kedua, dia bisa kuat di dalam menghadapi cobaan ekonomi ini. Yang ketiga, kampungnya tetap aman. Di situ saya kemudian berpikir, lahirnya Kampung Tangguh dari situ. Saya kemudian bertemu dengan beberapa akademisi, teman-teman dari Brawijaya. Lahirlah Kampung Tangguh itu. Jadi Kampung Tangguh itu sebuah manifestasi daripada konsep untuk mengawinkan ketahanan terhadap penyakit, ketahanan ekonomi dan keamanan. Menarik. Itu beyond his job, police job. Betul. Jadi bukan hanya ngurusin nangkap maling, tapi bagaimana masyarakat sehat, bagaimana masyarakat yang terdampak pandemi ini bisa makan. Ya, betul. Nah kita kerjasama dengan banyak pihak, melatih beternak lele, melatih hidroponik, melatih membuat kerupuk dan sebagainya, supaya dia tetap bisa survive, dia bisa tetap sehat, karena tahu sendiri
pedagang banyak yang tutup, salon banyak yang tutup, tempat hiburan banyak Betul. yang tutup, Betul. seniman yang main band juga banyak yang menganggur karena tidak ada lagi live music. Betul. Suka ke kafe mana? Ya kayak kami juga Pak, susah Pak. Susah ya. Mau itu. Iya. Ditanya kok malah enggak dijawab. Gimana? Hah? Saya takut Pak nanya-nanya jawab saya ada di mana, beneran deh. Lagu apa kesenangannya kalau ke kafe? Aduh. Suka dengarnya lagu apa? Top 40 aja Pak. Oh, gitu. iya. Sudah cukup? Belum. Masih lebih panjang. Lama kali, berapa bayarannya ini? ini berapa bayarannya ini? Kita harus jelas dulu nih, harus jelas. 40-50 menitan lah. 40 menit ya? 50 menit. Ada pada intinya aja apa yang mau ditanya lagi? Atau gantian saya interogasi? Boleh Pak. Ambilkan mesin ketik lah, ya. Gimana? Kalau Gila, pernah ditanya nggak sambil pakai mesin ketik? Belum pernah saya. Ayo nanti panggil anu aja ya, penyidik aja panggil ya. Saya penasaran, ini agak personal. Abang kalau nggak mau jawab nggak apa-apa. Kalau zaman dulu, misalnya ada lelaki yang mau ngedeketin anaknya, itu gimana? Kayak gini juga. Apa latar belakangnya diwawancara seperti itu? Orang pada takut nggak? Enggak ya? Ya kalau sama anak beda Beda ya? dong, beda apalagi anak saya kan juga gen apa itu? Iya, Gen Y. Y. Iya, anak saya kelahiran tahun 95 ke atas. Gen Oh, udah Gen Z bahkan iya, ya? gen apa? Gengsi. Gengsi itu. Gengsi. Jadi saya juga sangat terbuka, sangat demokratis. Anak ya sahabat, teman, partner, bukan begini. Ya Sangat modern sekali ya ini. Kalau dinas aja kan begini. Iya, kalau diinterogasi pakai mesin teks gua ada keringat dingin. Iya, kalau ada pacarnya, anak masa diinterogasi, ya kan? Kalau perlu aja ngobrol-ngobrol kan, aja ngobrol, cek visinya dia seperti apa, ya kan? Iya. Tanya tongkrong di mana juga, habis itu di Asik. Intai ya. Nggak usah tanya, udah tahu, ya kan? Kalau udah tahu, benar juga ya. Iya. Nah, lalu tapi ada nggak sih kalau dari sisi kepolisian gitu ya, sejak pandemi ini dan orang banyak kehilangan pekerjaan, tingkat kekerasan gitu, baik di lingkungan, bahkan sampai masuk ke rumah tangga, itu kasusnya jadi meningkat. Justru menurun. Justru menurun. Kejahatan-kejahatan yang terkait dengan properti dan kekerasan justru menurun. Karena berdasarkan data menurun. Yang meningkat justru ya narkoba. Oh, narkoba justru naik ya? Narkoba justru naik. Bosan orang kali mungkin ya. Nah, sekarang Narkoba yang paling disenangin apa? waduh, masa saya mengaku di sini? Pakai ini, delik pengakuan. Iya. Gak boleh ngaku ya? Jangan, nggak boleh ngaku. Sampai botak sariawan gak boleh ngaku Nggak ya? boleh, nggak boleh. Jangan. Nanti kita cek urin aja. Boleh ya? Tipe Boleh. komedinya nggak? lain ternyata. Boleh ya? Agak dagu-dagu nih, ketawa-ketawa biar Iya. ini ngeri-ngeri sedap dikit lah ya. Wah, takut. Boleh. Habis ini Jangan. cek ke kamar mandi bentar ya. Astaga, Boleh lah ya? Nanda. Hah? Gimana Boleh dong gitu? ya? Bercandanya kayak gini ternyata saya baru Tembakau tahu. gorila gimana sih rasanya sebenarnya itu? Waduh, apa itu, Pak? Begitu aja, jawabnya gitu, Pak. Apa yang terbaru sekarang? Apa sekarang yang terbaru itu? Jenis terbaru. Jatuh. Yang terbaru apa? Saya jujur saya nggak terlalu ikut sekarang dengan. Saya juga nggak terlalu ngikut, Pak. Tapi kalau dengar cerita teman banyak katanya. Apa yang paling ngetren sekarang di kalangan generasi muda itu apa itu? Gini Pak, kalau di era saya itu dulu besar di daerah Ciledug, Petukangan Selatan. Itu tahun 94. 94 tuh awal PT itu merebak banyak. Oh iya. Zaman-zaman itu. Yang di Iya. suntik-suntik Itu ya? teman kehilangan banyak. Oh iya. Teman banyak. Terus nggak lama era sabu tuh masuk. Tapi nggak lama abis itu karena udah parah lingkungannya, akhirnya keluarga saya pun Pindah dari sana. Oh, iya. Kalau enggak sih saya kecemplung juga. Iya. Udah nggak jadi apa-apa kali sekarang. Enggak, ini sengaja saya tanya. Sebenarnya ada ujungnya. Ajunya apa? Ujungnya saya ingin mengatakan, kan udah dijawab sendiri tadi. Ternyata kalau menggunakan narkoba itu pasti kalau nggak jiwanya yang terganggu atau fisiknya meninggal dunia kan? Iya, betul, Ceritakan betul, tadi betul, kan? betul. Zaman
PT masih ramai kan? Oh ngeri, PT itu ya, kan ngeri. sudah menjadi saksi sejarah sendiri. Ngeri banget. Itu jadi adik-adik saya generasi milenial, generasi zaman now, ya sebenarnya tidak ada untungnya Anda mengkonsumsi narkoba apapun. Jadi saya tadi bertanya sebenarnya hanya pengantar. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya. Lalu sekarang mudik dilarang. Menegakkannya gimana Pak? Saya ngeliat kemarin kan yang pasti viral yang kemarin tuh jalan dipaksa buka kan. Itu baru hari pertama Pak. Iya. Lalu kelanjutannya biar ini jalan dengan lancar dan tertib nih bagaimana Pak ceritanya? Jadi begini ya. Sebenarnya ini mudik ini bukan dilarang sebenarnya. Bukan dilarang. Kalau diartikan mudik dilarang, kesannya diatur-atur. Ini bukan dilarang, tidak boleh mudik. Oh, iya. Ya, tahu kan bedanya antara dilarang dengan tidak boleh? Kalau dilarang itu kesannya kayak perintah. Ini tidak boleh dengan penjelasan. Kenapa tidak boleh? Tidak boleh itu karena pandemi COVID ini sohibnya itu kerumunan. Betul. Yang kedua mobilitas. Apalagi dengan varian COVID-19 sekarang, ya kan. Kalau kita lihat negara tetangga, kita lihat India, kita lihat Malaysia, kita lihat Filipina, negara Eropa aja yang maju seperti Inggris, Jerman, Prancis, dia begitu ketat mengontrol, membatasi masyarakatnya untuk bepergian karena tahu betul bahwa kerumunan itu adalah temannya virus. Betul. Ini yang harus kita cegah. Jadi peniadaan mudik tahun ini itu sebenarnya negara, pemerintah ingin melindungi masyarakat supaya jangan sampai menjadi korban dari pandemi COVID-19. Karena ketika kita terjangkit COVID-19 itu banyak kerugiannya. Duit pasti keluar, masuk rumah sakit. Keluarga pasti bersedih. Ya tak? Apalagi kalau sampai berakibat fatal, risiko sampai kematian. Tentunya sesuatu yang tidak pernah tergantikan. Mungkin kita semua sudah pernah mengalami saudara kita yang tadinya masih ada, sekarang tidak ada. Tadinya sehat, sekarang tiba-tiba sudah tidak ada. Saya juga sudah merasakan itu. Oh gitu Pak? Saya juga. Mengapa saya begitu menggebu-gebu, mengapa gitu bersemangat, karena saya sudah merasakan bagaimana kehilangan orang yang kita cintai karena pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini pembunuh berdarah dingin. Nggak ada tanda-tanda, tiba-tiba langsung seminggu kemudian sudah masuk ICU, pneumonia, sesak napas, tiba-tiba sudah tidak ada. Jadi jangan dianggap remeh. Dan kalau pandemi ini masih terus ada, ya ekonomi kita juga akan terus ya seperti yang Adi dengar lah, ya makin susah kita. Jadi marilah kita semua menahan diri, sayangi keluarga, sayangi hidup kita sendiri, sayangi ekonomi kita ini. Karena kalau tetap pulang, ya itu. Banyak orang yang merasa apa sih kok dilarang-larang, sebenarnya itu. Iya. Iya. Kalau nanti mungkin bisa di-share sedikit, kalau kan selain mudik nanti kita akan menghadapi malam takbiran. Itu malam takbiran juga gimana tuh penertibannya Pak? Selama ini sahur on the road, sahur on the road ya. Saya nggak tahu tuh bagaimana itu pemaknaannya, tiba-tiba jadi konotasinya jadi negatif. Kalau dulu waktu saya Kapolsek, banyakan sahur on the road itu kan kebut-kebutan. Habis sahur dia kemudian turun ke jalan kebut-kebutan, lalu kemudian tawuran. Nah, ini sudah kita antisipasi. Nah, saya berharap malam takbiran pun yang sering ditafsirkan secara salah dengan cara kebut-kebutan keliling, kemudian menyebabkan kemacetan. Karena ini situasi pandemi, saya berharap semua takbir, malam takbiran di rumah saja. Nggak usah kemana-mana. Kalau mau ke musola, di musola aja takbir. Tapi isinya pun nggak usah banyak-banyak. Nggak usah rame-rame karena berkerumun juga itu berbahaya. Jadi
Silakan merayakan kemenangan dengan takbir di tempat masing-masing, karena sesungguhnya kita takbir di jalan, takbir di masjid, takbir di rumah itu pahalanya sama. Apalagi ini situasi pandemi COVID-19. Nanti di Jakarta akan ada filterisasi mulai jam 6, jam 18 sampai jam 10 malam. Bagi mereka yang tidak memiliki kepentingan jelas, kecuali masih mau ke mall, karena mall masih buka sampai jam 21. Nah setelah itu jam 22, jam 10.00 semua kembali, jalan kita akan atur. Kita akan filterisasi. Bagi yang tidak punya kepentingan berada di jalan, berkerumun, apalagi ingin melakukan takbir keliling, kita akan himbau, kita akan arahkan untuk kembali ke rumah masing-masing. Ini untuk menjaga diri, menjaga keluarga, semuanya. Supaya kita tidak tertular COVID-19. Itu rencananya. Demikian juga dengan sholat Idul Fitri. Sholat Id tahun ini jauh akan lebih berbeda. Gubernur DKI Jakarta sudah mengeluarkan himbauan kalau bisa melalui Menteri Agama juga kalau bisa sholat Id di rumah. Apalagi yang di zona merah, zona oranye, yang jumlah penderita COVID-nya masih tinggi, disarankan untuk di rumah saja bersama keluarga inti. Ini demikian juga dengan ketika Lebaran pasti kan identik dengan apa namanya itu? Kumpul-kumpul, silaturahim, saling mengunjungi. Kalau bisa sekarang ya bersilaturahmi secara virtual saja. Second wave atau third wave ini adalah sesuatu yang ujian bagi kita semua. Kalau kita bisa melewati ini, maka kita akan menjadi bangsa yang unggul, bisa menjadi bangsa yang bisa menyelamatkan generasi kita supaya kan biayanya tinggi kalau masuk. Tahu kan satu orang biayanya itu 150 sampai dengan 160 juta kalau orang masuk. Belum sakitnya, bagaimana dia susah bernapas dan sebagainya. Belum kalau dia sembuh, belum tentu dia sembuh total. Organ-organ tubuh lainnya kan seperti itu. Kalau ada testimoni dari teman-teman dan saudara-saudara kita penyintas COVID-19, kan banyak ceritanya itu. Susah bernapas, fisiknya juga tidak full 100% lagi dan sebagainya dan sebagainya. Itulah tujuannya sebenarnya. Jadi saya pada kesempatan ini juga menghimbau, mengajak, meminta bahwa kalau kita mau cepat keluar dari pandemi COVID-19 ini, mari kita bersama-sama, kita berpartisipasi, ikuti himbauan pemerintah, karena intinya itu adalah untuk menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan keluarga kita, dan menyelamatkan kita semua. Itu Adri. Mungkin ini terakhir sebelum sebagai penutup aja. Tadi ya Abang sudah menghimbau, tapi mungkin bisa kalau misalnya ya secara personal Abang tuh mau menghimbau gitu ke masyarakat gitu, biar benar-benar kali ini dan bagaimana biar mereka juga menyikapi polisi itu seperti apa sih gitu kalau di jalanan gitu, terutama dalam penertiban mudik ini gitu. Silakan Bang. Buat saudaraku semua, encang, encing, nyak, babe, dulur semuanya, mari kita tunda dulu mudik lebaran tahun ini. Lebaran tahun depan, kalau kita tertib tahun ini, kita masih bisa mudik. Tapi kalau kita tidak tertib dan tertular pandemi COVID-19, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu, mari kita tetap di rumah saja, di Jakarta saja, kita rayakan dengan virtual saja. Silaturahmi secara virtual saja, agar semua kita bisa selamat. Satu lagi, jangan lupa tetap disiplin. Karena walaupun kita sudah divaksin, sejatinya ada vaksin yang tanpa kita disuntik kita sudah miliki. Apa itu? Disiplin. Karena disiplin itu adalah vaksin. Jadi kalau kita sudah divaksin, kemudian kita disiplin, maka semakin kuatlah imunitas kita. Herd immunity kita semua akan bisa cepat tercapai. Saya berharap adik-adik, anak-anak saya yang generasi muda ini, generasi milenial ini menjadi contoh dalam hal disiplin, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, Bang Fadil, thank you banget obrolan-obrolannya. Semoga kedepannya Emily dan Polda Metro Jaya makin banyak lagi kerjasama barengnya, Bang. Sehat selalu ya Bang, makasih banyak obrolannya. Ya. Lebaran ya, selamat Lebaran ya. Selamat Lebaran. Selamat Idul Fitri. Izin, Bang. THR-nya mana? Apa? THR-nya mana buat saya?